Masjid Haram diserang. Kaum muslimin penduduk Mekah panik mencari perlindungan. Korban berjatuhan, suasana Mekah mencekam. Situasi mencekam berlangsung hingga beberapa hari. Serangan terus dilakukan siang dan malam oleh pasukan Syam, pimpinan Hajjaj bin Yusuf, seorang jenderal perang yang bengis dan kejam. Serangan yang tidak pernah henti ini membuat prihatin Khalifah Muslimin Abdullah bin Zubair yang telah dibaiat oleh seluruh penduduk Hijaz di Jazirah Arab. Namun serangan demi serangan tidak mengubah kebiasaan sang Khalifah Abdullah bin Zubair yang tetap khusyuk beribadah di depan Ka'bah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu begitu khusyuk dalam sholatnya. Pekikan pasukan dan derap kuda musuh yang membuat gentar penduduk Mekah tidak mengganggu kekhusyukan sholat Abdullah bin Zubair. Inilah keistimewaan putra pasangan Asma binti Abu Bakar dan sahabat mulia Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Jika saatnya sholat tak ada yang dipikirkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dalam Abdullah bin Zubair menikmati saat-saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan kaum muslimin di sekitar Ka'bah tidak mempengaruhi dirinya. Abdullah seakan berada di tempat lain. Karena kusuknya ia dalam sholat, sampai-sampai burung-burung merasa tenang hinggap di tubuhnya. Terasa seperti hinggap di dahan pohon, tidak merasakan gerakan tubuhnya. Kekusukan inilah yang dikenal dari diri Abdullah bin Zubair, sehingga kebiasaan Abdullah yang kala itu telah dibaiat menjadi Khalifah Muslimin di kawasan Hijaz selalu menjadi perbincangan kaum muslimin, khususnya penduduk Mekah. Ma ra'aitu hakadha raki'un yusalli wa hamamul haram yahja'u ilayhi aminan. Wa ma huwa bi'aminin ala nafsihi. أطلت ركوعك وسجودك ابن الزبير وما كنت لأنهيه لعلك ما أردت أن تفزع حمام الحرم الذي هجع إليك آمنا. ما أحسست به. قد كانت وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى تمنيت أن تطول العمر كله ولا أدري إن كنت أقفها ثانية في هذه الحياة الدنيا. Kekhusyuan ibadah Abdullah bin Zubair, khususnya ibadah sholat yang demikian mengagumkan siapapun yang melihatnya, tentu tidak terjadi begitu saja. هذا هو خليفة المسلمين؟ نعم إنه هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. إني لأرى عجبا. إطالته الركوع والسجود في صلاته وهجوع الحمائم إليه. ليس عجيبا. أليس أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان أول مولود في الإسلام للمهاجرين، فحين ولد كان مسلمون وفرحوا به، إذ كان اليهود يرددون على المسلمين بأنهم سحروهم ولم يولد لهم مولود، فرد الله كيدهم وولد عبد الله، ولقد سماه النبي عليه السلام بهذا الاسم وبارك. Hampir semua sahabat ketika ditanya bagaimana kekhusyuan Abdullah bin Zubair, maka hampir semua sahabat mengatakan bahwa sholat beliau itu ketika sudah masuk dalam sholat seperti kayu yang ditancapkan, tidak bergeming apapun kondisi dan keadaannya. Artinya beliau larut dalam kenikmatan sholatnya. Tidakkah tergerak hati kita untuk meniru para salafus saleh? Bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan? Justru kenikmatan itu mereka dapatkan bukan di saat mereka bergelimang dunia, bukan di saat mereka mempunyai segalanya dari dunia, tidak. Tapi justru kenikmatan itu bisa mereka dapatkan ketika mereka romantis bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemburu kita dengan mereka. Dia telah ditempa oleh kedua orang tuanya yang demikian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
بلغيني عن محمد بن أخيك على Ayahnya Zubair bin Awam, sahabat mulia Rasul yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. وهو فوق ذلك هذا الزاد يا Ibunya Asma binti Abu Bakar dijuluki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan Zat An-Nitaqain atau yang memiliki 2 sabuk karena telah berkorban membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berhijrah ke Madinah. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنت ذات النطاقين. Saat Abdullah bin Zubair dalam kandungan, sang ibu bahkan berani mempertaruhkan nyawanya menghadapi Abu Jahal dan kaum Quraisy Mekah yang tengah memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Padahal saat itu ia tengah mengandung Abdullah bin Zubair. ماذا تريد يا عدو الله؟ أنت ابنة أبي بكر. بلى أنا ابنته أسماء. ويحك. لا أعرف، لقد رحل. إلى أين؟ لا أدري، ما كان يقول لي. ما كان يقول لك؟ خذي إذن. أتضرب امرأة يا عدو الله؟ Sang ibu yang tengah hamil tua pun dengan tekad besarnya hijrah ke Madinah di bawah ancaman Quraisy. Abdullah bin Zubair pun kemudian terlahir di Madinah dan menjadi bayi pertama yang lahir setelah hijrah. Kelahiran ini betul-betul istimewa karena telah mematahkan kutukan para agamawan Yahudi Madinah bahwa kaum muslimin Madinah tidak akan bisa melahirkan anak. Karena demikian bahagianya kaum muslimin, Abdullah bin Zubair yang masih bayi diarak kaum muslimin keliling kota Madinah. Saat lahirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecup pipi dan mulutnya sehingga air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalir ke dalam rongga mulutnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama Abdullah. Di masa kanak-kanak terjadi peristiwa yang demikian mengagumkan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekam dan meminta Abdullah bin Zubair untuk membuang atau mengubur darahnya, darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dibuang, tapi justru diminum oleh Abdullah bin Zubair. Saat Abdullah kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kemana darahku kau buang, wahai Abdullah?" Abdullah bin Zubair menjawab, "Aku kuburkan di tempat paling tersembunyi ya Rasulullah." Dengan jawaban itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti maksudnya, lalu berkata, "Orang yang di dalam tubuhnya mengalir darahku tidak akan tersentuh api neraka." Maka pantas saja jika kemudian Abdullah bin Zubair tumbuh menjadi seorang yang selalu menjaga perintah Allah dan Rasul-Nya. Sentuhan Rasul pada dirinya mencerminkan kehidupannya kelak sebagai seorang ahli ibadah yang luar biasa. Kualitas ibadahnya pun sama sekali tidak terpengaruh dengan kekacauan dan fitnah yang melanda kaum muslimin sepeninggalan para Khalifah Ur-Rasyidin. يا أهل مكة
Bahkan ketika kaum muslimin membaiatnya sebagai khalifah muslimin yang beribu kota di Mekah Al-Mukarramah, pembaiatan yang kemudian digugat oleh keluarga besar Umawi di Syam hingga terjadi huru-hara di Mekah. Disinilah tampak kualitas ibadah Abdullah bin Zubair, khususnya jika tengah melakukan ibadah sholat. Saat Mekah diserang oleh Panglima Umawi yang kejam, Hajjaj bin Yusuf, kota Mekah dilanda kekacauan. Api berkobar di mana-mana, bahkan bola api manjanik menghantam Ka'bah. Serangan terus terjadi tanpa henti hingga berhari-hari lamanya. Saat itu Abdullah bin Zubair seperti singa di medan perang. Namun di saat Abdullah bin Zubair tak lagi kuasa melakukan perlawanan karena memang ia memerintahkan pasukannya untuk keluar dari Mekah agar tidak menimbulkan korban kaum muslimin, ia pun pasrah dan sholat di depan Ka'bah. Ia tenggelam dalam kekusukan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya musuh mengincarnya. Sebuah anak panah melesat dan menancap di tubuhnya di tengah menikmati kelezatan iman dan kusuknya sholat. Meski anak panah telah menancap di tubuhnya, Abdullah bin Zubair tetap bersikap tenang. Ia justru mengucapkan syukur karena akan bertemu dengan Robnya yang telah lama ia rindukan. Inilah sosok dari generasi didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair gugur sebagai syahid. Kekusukannya dalam sholat menjadi perbincangan dan teladan bagi kaum muslimin. Para sahabatnya menjadi saksi akan kualitas ibadahnya yang demikian mencengangkan. Abdullah bin Zubair berusaha memanjangkan bacaan Al-Quran dalam setiap melaksanakan sholat malamnya. Sebuah riwayat menyebutkan Abdullah bin Zubair sering melaksanakan sholat malam hanya dengan 1 rakaat saja sampai tiba waktu sholat subuh. Muhammad bin Humaid menuturkan, Abdullah bin Zubair selalu menghidupkan seluruh waktunya dengan beribadah dan hal-hal yang bermanfaat. Satu malam dia berdiri sampai subuh, satu malam untuk ruku sampai subuh, dan satu malam dia hidupkan dengan bersujud sampai subuh. Kesaksian Muslim Al-Maki menjadi bukti akan kedahsyatan ibadah sholat Abdullah bin Zubair. Ia menuturkan, dalam satu hari Abdullah bin Zubair dapat melakukan ruku dengan 1 kali ruku. Saat dia ruku, kami membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Namun dia belum juga mengangkat kepala dari rukunya.
Kekusukan ibadah solat yang demikian dalam mengingatkan sosok-sosok lain sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menikmati kelezatan dan nikmatnya kusuk dalam solat. Seperti sosok Ibad bin Basyar yang tak lagi merasakan sakitnya tubuh sekalipun tertancap senjata. Di saat peperangan Dzatur Riqa bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbad bin Bishr bersama dengan sahabat Amr bin Yasir mendapatkan jatah untuk menjaga perbatasan. Sampai di perbatasan, bertanya kepada Ammar bin Yasir, siapa dari kita yang menjaga terlebih dahulu? Ammar bin Yasir mengatakan, saya tidur dulu, Anda yang menjaga. Abbad bin Bishr mengawasi sekeliling. Dilihat betapa indahnya malam itu. Karena dia orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, tidak bisa mendiamkan lisannya untuk mengucapkan bait-bait ayat-ayat dari Al-Quran. Singkat cerita, Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu kala itu memulai sholatnya. Allahu Akbar. Ketika dimulai sholatnya, mulai larut dengan kenikmatan membaca ayatnya yang menghubungkan antara dia dengan Allah. Di ujung sana ada seorang kafir yang sudah mengintai. Begitu tahu Abbad bin Bishr dalam keadaan sholat, dia arahkan anak panah. Langsung mengenai punggung dari Abbad bin Bishr. Diambil panah itu, dibuang, dilanjutkan sholatnya. Dipanah kembali oleh musuhnya. Tidak memutuskan sholat Abbad bin Bishr. Dicabut lagi, dilanjutkan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berlumur darah. Begitu Ammar bin Yasir bangun, kaget bukan main. Kenapa tidak engkau beritahu di saat anak panah pertama mengenai tubuhmu? Di saat itu aku bisa membantumu. Dijawab dengan jawaban yang diabadikan di dalam sejarah. Wahai sahabatku, lebih mudah bagiku nyawa ini diputus daripada aku harus memutus kenikmatanku berkomunikasi dengan Allah di saat sholatku. Memang begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teladan kekusuhan sholat. Tanda kekusuhan sholatnya orang beriman dapat dilihat dari perbuatannya sehari-hari. Apakah ia dapat menahan dirinya dari perbuatan keji dan munkar? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Generasi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya betapa sholat menjadi momentum yang membahagiakan bagi mereka untuk dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hal itu dilakukan dengan khusyuk, maka ia telah merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul tidak pernah ketika masuk waktu sholat itu meminta kepada Bilal, Bilal, adzan. Jarang. Tapi yang selalu diucapkan oleh Rasul, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Karena bagaimana ternyata salat itu bisa mendatangkan kedamaian. Inilah yang dirasakan sosok mulia Uwais Al-Qarni. Saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, ia tak lagi merasakan kehadiran orang lain. Bahkan beberapa tentara Persia yang tengah melintas di dekatnya tak lagi terdengar olehnya. Kekusukan yang mengherankan tentara Persia. Bahkan Uwais Al-Qarni tidak merasakan ancaman sekalipun pedang sudah dihunuskan di lehernya. Abdullah bin Zubair, Ibad bin Basyar, Uwais Al-Qarni rahimahullah ajmain, dan sahabat-sahabat mulia lainnya menjadi cermin bagi kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah sholat. Memang meneladani sholat para sahabat mulia dan tabi'in tidaklah mudah, namun bukan berarti mustahil dilakukan umat akhir zaman ini. Sebab Allah telah memberikan panduan-panduannya secara jelas. Melakukan sholat secara khusyuk dapat dilatih dengan memberikan perhatian dari mulai persiapan sholat seperti menata ketenangan hati serta menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu di tempat sholat. Dengan memperhatikan niat sholat dengan khusyuk, maka dalam prosesnya kekhusyuan sholat bisa lebih terbangun.
Apalagi jika umat Islam mampu memahami dan menghayati solat sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta dan Pengatur semesta alam. Jika kekhusyuan solat sudah terbangun, maka pengaruhnya pun akan terlihat dari amalan kita sehari-hari, karena kualitas solat menjadi indikator dan tanda baiknya keimanan dan pribadi seorang muslim. Sesungguhnya, solat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45.